Shalom saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Renungan firman Tuhan bagi kita hari ini adalah kuat dan sehat. Ibarat susu yang bisa menguatkan dan menyehatkan jasmani, demikianlah firman Tuhan yang memberikan kekuatan dan kesehatan, bukan hanya pada sisi jasmani saja, tetapi juga terlebih untuk kerohanian kita. Satu hal yang perlu kita ketahui adalah Tuhan menginginkan setiap umatnya kuat dan sehat, baik secara jasmani maupun secara rohani. Untuk itu ada beberapa ciri kehidupan Kristen yang sehat yang dapat kita pelajari hari ini. Yang pertama, saudara-saudaraku, kehidupan Kristen yang kuat dan sehat adalah kehidupan yang bersekutu dengan Allah. Mazmur pasal yang 119 ayat yang ke-147. Ada sebuah hubungan intim dengan Allah, baik itu melalui pembacaan firman yang terus-menerus kita lakukan, terlebih dengan adanya kehidupan doa yang kita miliki. Keduanya merupakan bentuk komunikasi di mana kita bisa mengetahui apa yang menjadi kerinduan hati Allah untuk kita lakukan dalam hidup ini. Bahkan dikatakan doa itu merupakan napas kehidupan bagi setiap kita yang percaya kepada Tuhan. Yang kedua, saudara-saudaraku, kehidupan Kristen yang kuat dan sehat adalah kehidupan Kristen yang peduli terhadap sesama. Lukas pasal yang ke-10 ayat yang ke-33. Umat Kristen atau orang yang percaya kepada Tuhan jangan hanya bisa berkata, "Oh, kasihan," ketika melihat orang yang sedang menderita, tetapi tidak melakukan apapun juga. Contoh yang diperagakan oleh orang Samaria dalam Alkitab yang disampaikan oleh Tuhan Yesus, walaupun ia dianggap oleh orang Israel sebagai orang pecundang, tetapi orang Samaria ini tanpa berbicara justru menyebarkan kasih kepada sesamanya manusia. Kasih itu bukan sekedar kata-kata, tetapi kasih itu butuh aksi untuk direalisasikan. Di masa-masa yang sukar seperti sekarang inilah Tuhan beri kita kesempatan untuk kita bisa menunjukkan garam dan terang di tengah-tengah orang yang tidak percaya kepada Tuhan, agar mereka yang belum percaya kepada Tuhan itu justru melihat karya Kristus lewat kehidupan kekristenan kita. Yang ketiga, saudara-saudaraku, kehidupan Kristen yang kuat dan sehat adalah kehidupan Kristen yang bertanggung jawab. Hidup kita bukan lagi milik kita, melainkan milik Kristus. Saya dan saudara sudah ditebus dan lunas dibayar dengan darah Kristus yang telah tercurah di kayu salib. Jadi segala sesuatu yang kita perbuat harus kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah. Untuk itu marilah kita hidup dengan baik dan bertanggung jawab, baik secara horizontal, yaitu kepada sesama manusia dalam melaksanakan tugas-tugas di dunia ini, terlebih secara vertikal kepada Allah yang selama ini kita mengabdikan diri kepadanya. Yang keempat, kehidupan Kristen yang kuat dan sehat adalah kehidupan Kristen yang bergantung penuh pada Kristus. Kemampuan manusia itu terbatas, jadi alangkah tidak patutnya bila manusia menyombongkan dirinya atau mengandalkan kekuatannya. Firman Tuhan menegaskan hendaklah kita semua bergantung sepenuhnya kepada Allah, karena tanpa Dia kita tidak ada artinya, bagaikan sekam yang ditiup angin. Yang kelima, saudara-saudaraku, kehidupan Kristen yang kuat dan sehat adalah kehidupan Kristen yang menghargai anugerah Allah. 1 Tesalonika pasal yang kelima ayat yang ke-18. Dalam kondisi dan situasi apapun yang kita hadapi, marilah kita menghargai apa yang sudah Allah izinkan terjadi atas hidup kita, baik itu suka maupun duka, baik itu hal yang baik ataupun hal yang tidak baik. Janganlah kita menjadi orang Kristen yang hanya mau menang sendiri. Tatkala senang kita lupa kepada Tuhan, tetapi di saat kita dalam kesesakan, baru kita bisa datang kepada Tuhan. Bahkan tiada putus-putusnya kita berdoa. Oleh karena itu, saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, renungan ini mengingatkan kita dan memberikan motivasi kepada kita. Marilah dalam sepanjang hari ini kita senantiasa bersyukur kepada Tuhan dengan apa yang ada pada kita. Dan setiap pergumulan yang sedang kita hadapi, kita jadikan itu sebagai alasan untuk kita tetap berharap kepada Tuhan.
Dan saya percaya tangan Tuhan memberkati setiap kita pagi hari ini. Dia akan memberikan keberhasilan dan keberuntungan bagi setiap orang yang bekerja dan tetap berharap penuh kepada Tuhan. Amin.